قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حب الدنيا رأس كل خطيئة ومنع الزكاة yansha'u min hubbi dunia. Cinta dunia itu merupakan pangkal daripada segala dosa, dan enggan berzakat itu muncul sebab cinta dunia. Masya Allah. Dunia itu, ya ikhwani, ya, dunia itu bila mana bernilai daripada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata Rasulullah sebanding daripada sayap nyamuk. Nah, itu sayap lalat. Betapa rendahnya itu dunia di penilaian di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang cerdas, orang yang pandai, ya, itu tidak terlalu mementingkan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Dalam arti kita selalu sibuk dunia akan tetapi lupa kepada akhirat. Itu berarti orang itu belum masih hubbud dunia, cinta kepada dunia. Daripada golongan orang yang zuhud, yang bermakna walaupun kita bekerja, ya kan, mencari hal dunia, kaya raya, akan tetapi di hati kita selalu memprioritaskan kepada akhirat. Kita selalu berniat bertaqarrub kepada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Walaupun bekerja, walaupun kelihatannya wah itu terlalu bangga dengan hal dunia, dengan hal materi, dengan hal harta, akan tetapi di hatinya adalah hablum minallah, ya. Di hatinya adalah selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, dengan memasang niat yang baik, dengan bihusnul khuluq, ya kan, baik di dalam akhlaknya. Makanya daripada penilaian zuhud itu, tidak harus orang itu meninggalkan dunia secara mutlak, itu enggak. Akan tetapi pandangan daripada zuhud itu adalah kita, ya, bisa menjaga diri kepada untuk tidak terlalu memprioritaskan dunia sehingga akhirat itu terlupakan. Itu seperti itu. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam bin Adam berkata bahwasanya ada beberapa orang tamu singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau itu tahu bahwa yang menjadi tamu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali abdal. Kemudian beliau berkata, wahai syekh, ya Tuan, berilah aku nasihat supaya aku dapat merasa takut kepada Allah seperti rasa takut akan tuan-tuan. Maka mereka menjawab, kami menasihatkan kepada Anda 7 perkara. 7 perkara. Ibrahim bin Adam. Yang pertama adalah siapa yang banyak bicara, maka jangan Anda harapkan hatinya terjaga. Itu yang pertama. Orang yang banyak bicara jangan harap hatinya untuk terjaga. Yang kedua, siapa yang banyak makan, maka jangan harap dirinya memiliki hikmat. Banyak dahulu orang itu bila mana pengen hikmah adalah sering melazimkan untuk beribadah puasa sunnah terutama, supaya terdapat daripada hikmah dan juga
bisa untuk lebih menikmati daripada rasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah siapa yang banyak bergaul kepada manusia, maka jangan Anda harap dia akan merasa manisnya ibadah. Ini bergaul yang seperti apa dulu? Bila mana bergaulnya kepada orang-orang yang soleh, alhamdulillah. Tapi bila mana kita banyak bergaul daripada orang-orang yang jauh kepada Allah, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang tersebut, jangan Anda harap semangat dan juga merasakan lezatnya di dalam ibadah kepada Allah. Yang keempat adalah siapa yang mencintai dunia, hubbud dunya, maka jangan harap akan memperoleh husnul khotimah. Wahakadha, jangan harap memperoleh husnul khotimah, yaitu dalam arti bila mana mencintai dunia, jangan terlalu memprioritaskan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Walaupun kita cinta kepada dunia, akan tetapi diharuskan kepada hati kita memprioritaskan kepada akhirat. Ya, daripada niatnya baik ditata, niat untuk bermanfaat kepada orang lain, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga tidak meninggalkan daripada hal ibadah-ibadah yang lain. Yang kelima adalah siapa yang bodoh, maka jangan harap hatinya akan hidup. Siapa orang yang bodoh, jangan harap hatinya akan hidup. Hidup di dalam manisnya ibadah, ya kan? Sifat bijaksana, apa itu sabar, apa itu ikhlas, dan juga yang lain. Karena orang yang bodoh itu tidak sulit bahkan untuk mengenali dirinya sendiri. Bila mana mengenali diri sendiri adalah sulit, bagaimana kita mengenal Allah? Bila mana mengenal Allah tidak, bagaimana kita bisa merasakan manisnya di dalam ibadah, bisa khusyuk di dalam ibadah, ya kan? Makanya siapa yang bodoh, kata beliau, itu jangan harap hatinya akan hidup, yakni merasakan daripada hikmah-hikmah di dalam problem yang kita hadapi, terutama hal ibadah. Yang keenam adalah barang siapa lebih suka berkawan dengan orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang nakal, ya, jangan harap akan lurus agamanya. Ini sebuah peringatan. Bila mana kita berkawan dengan orang yang zalim, orang yang nakal, orang yang ingkar, orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap agamanya itu akan lurus. Itu kata beliau. Yang ketujuh adalah barang siapa menginginkan keridhaan manusia, maka jangan harap akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat di dalam Al-Hadis Arba'in. Hal demikian, ya, bisa kita untuk muhasabahkan, mentadaburi akan keesaan Allah lewat apa yang Ia ciptakan. Insya Allah, bila mana kita bisa sedikitnya itu tidak mengerjakan daripada ketujuh itu, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang ahlul jannah, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan daripada ridhonya. Amin Allahumma amin.